Oke, ini kita mulai kuliah sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua yaitu yang berkaitan dengan struktur sel tumbuhan ya, struktur sel tumbuhan. Pada minggu lalu kita sudah bahas bagaimana struktur sel tumbuhan sampai mulai dari komponen-komponen sel secara utuh ya, komponen-komponen sel secara utuh. Kemudian perkembangan sel ya, dari satu sel embrional menjadi beberapa macam bentuk sel ya. Ada sel skleroid, ada sel parenkim ya, ada sel serat, ada sel pembuluh silem, ada sel pembuluh fluem, dan ada sel-sel khusus seperti yang terdapat pada stomata. Nah, itu perkembangan sel ya. Kemudian pada hari ini kita bahas mengenai dinding sel pertama ya. Nah, dinding sel. Karena bahagian komponen sel yang paling luar dari sel tumbuhan itu adalah dinding dan lamela tengah. Nah, itu ya. Coba disimak baik-baik. Jadi dinding sel tumbuhan ini ada 3 komponen utama dinding sel tumbuhan ya. Yang pertama ada dinding primer, kemudian ada dinding sekunder, kemudian ada lamela tengah. Jadi lamela tengah itu bahagian dari dinding sel ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan dinding primer? Dinding primer adalah dinding yang pertama dibentuk pada saat sel membelah. Nah, itu dinding primer ya. Jadi setiap sel tumbuhan yang membelah itu akan membentuk dinding pertama dibentuk, namanya dinding primer. Sedangkan dinding sekunder yaitu dinding yang dibentuk belakangan ya, di bahagian dalam dinding primer. Nah, itu dinding sekunder namanya. Kemudian ada lamela tengah. Jadi coba Anda perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar skematis ruangan-ruangan atau sel-sel ya. Jadi ini misalnya yang putih ini ada ruangan sel. Yang sebelah sini juga ada ruangan sel ya. Jadi ini sel yang berdampingan. Sebelah sini juga ada sel yang berdampingan. Nah, kita perhatikan misalnya kalau sel ini, sel yang berwarna putih ini, itu yang warna hitam pertama ini disebut dengan membran sel ya. Kemudian ini adalah dinding sel yang sebelah sini. Kemudian di tengah-tengah ada lamela tengah. Kemudian ada dinding sel yang sebelah kanan ya, dan ada ruang sel. Nah, ini komponen dinding seperti ini. Jadi di dalam jaringan tumbuhan, setiap sel itu memiliki dinding masing-masing ya. Tidak ada istilahnya dinding kalau ada sel yang berdampingan itu tidak ada terbentuknya dinding yang dipakai secara bersama. Nah, jadi semua sel itu memiliki dinding masing-masing ya. Kemudian yang ini tadi ada dinding primer, ada dinding sekunder. Dinding primer ya, misalnya kalau ilustrasinya kita dilihat di gambar yang di bawah ini, itu dinding yang paling luar itu namanya disebut dengan dinding primer ya. Atau dengan kata lain primary wall bahasa Inggrisnya. Kemudian di dalam dinding primer ya, di bagian dalam dinding primer terbentuk lagi dinding-dinding sekunder. Nah, dinding-dinding sekunder ini yang namanya dinding sekunder 1. Berarti penambahan dinding bahagian dalam itu adalah lapisan pertama ya. Kemudian ada lagi mengalami pertumbuhan lagi dinding sekunder yang kedua. Kemudian tambah lagi penambahan dinding sekunder yang ketiga. Jadi penambahan dinding belakangan di bahagian dalam dari membran dari dinding primer itu namanya dinding sekunder. Nah, cuman tahapan perkembangannya itu dinding sekunder itu bertahap-tahap ya. Jadi kalau kita ibaratkan suatu ruangan, ada ruangan kuliah misalnya, dinding pertama ruangan kuliah kita itu dianggap dinding primer karena dinding pertama dibentuk. Kemudian di atas dinding primer sebelah dalam, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah, semuanya ditambah lagi material dinding. Nah, itu namanya penambahan dinding sekunder ya. Nah, kalau terus dinding suatu ruangan ditambah terus ke tengah semakin tebal, maka ruangan kuliah itu semakin kecil ya. Semakin kecil dan akibatnya selnya akan mati. Ya, jadi begitu kira-kira mengenai dinding.
Kita lanjutkan. Ini proses terbentuknya dinding primer ya. Jadi kalau gambar di bawah coba Anda lihat. Jadi pada saat terbentuk dinding primer, itu yang pertama dibentuk sebelum material dinding adalah lamela tengah ya. Pembentukan lamela tengah merupakan awal terbentuknya dinding sel ya. Jadi kalau ada pembelahan sel, itu bukan dinding pertama dibentuk, tetapi adalah lamela tengah. Yang di atas ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bagaimana lamela tengah itu dibentuk. Ya. Kemudian setelah dibentuk lamela tengah seperti ini, maka di atas lamela tengah itu baru dibentuk dinding. Jadi kalau pembelahan sel pada tumbuhan itu beda dengan pembelahan sel pada sel hewan ya. Kalau pada sel hewan, selnya betul-betul dia membelah menjadi dua. Tapi kalau pada sel tumbuhan itu selnya sebenarnya tidak membelah ya. Yang ada adalah pembahagian sel. Nah, misalnya kalau kita analogikan, kalau ada satu ruangan, ruangan misalnya ruangan kuliah lah. Kalau Anda mau membelah ruangan, bagaimana caranya? Bisa nggak ruangan kuliah itu dibelah? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau mau dibelah berarti diberi sekat ya. Nah, itu begitu kira-kira kalau pada sel tumbuhan. Jadi kalau ruangan itu dibelah, diberi sekat. Sekatnya diberi misalnya dengan plastik duluan. Nah, dengan plastik. Nah, itu plastik itu adalah lamela tengah. Kemudian setelah diberi plastik, baru di atas plastik itu ditaruh tembok, dinding. Ya. Sehingga ruangan itu dari semula satu ruangan, sekarang menjadi dua ruangan. Jadi begitu kira-kira pembelahan sel pada tumbuhan ya. Nah, kemudian baru sel yang telah dibagi itu dia akan membesar kembali, tumbuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada pembelahan sel, khususnya mitosis pada tumbuhan, itu yang pertama dibentuk adalah lamela tengah. Kemudian pada sel, pada dinding sel juga terdapat komponen-komponen dinding sel. Nah, ini juga sulit dipahami nih ya. Apa komponen yang terdapat pada dinding sel? Yang pertama adalah ada noktah. Noktah ini ada dua macam, ada sederhana dan ada noktah terlindung ya. Kemudian ada plasmodesmata. Kemudian ada material dinding. Nah, jadi tiga komponen dinding sel. Ya. Kalau tadi dibahas dinding primer, dinding sekunder dan lamela tengah, sekarang adalah komponen-komponen yang ada pada dinding sel. Nah, sekarang ditanya, apa itu noktah? Noktah itu adalah daerah tertentu pada dinding sel yang tidak memiliki material dinding sel. Nah, itu disebut dengan noktah. Dia biasanya berkembang pada daerah plasmodesmata. Jadi kalau kita analogikan dengan ruangan kuliah ya, misalnya ruangan kuliah itu sel, kemudian ruangan kuliah itu ada dinding. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah semua ruangan kuliah itu ditutupi oleh dinding semuanya? Tidak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Yang tidak ditutupi oleh material dinding di ruangan kelas apa? Jendela. Ada jendela, ada pintu, ventilasi atau lubang angin katanya ya. Nah, daerah-daerah tersebut tidak memiliki dinding. Ya. Di sel tumbuhan juga demikian ya. Yang ini jangan Anda pikirkan sel tumbuhan itu keseluruhan sel itu dilapisi oleh dinding. Tidak. Jadi daerah-daerah yang tidak memiliki dinding itu namanya noktah. Kalau di ruangan tadi ventilasi atau pintu. Kalau di sel tumbuhan namanya noktah. Oke, paham ya? Kemudian noktah ini ada dua macam, yang sederhana yang seperti ini, misalnya seperti lubang saja gitu ya. Nah, kemudian ada yang noktahnya terlindung. Terlindung artinya apabila dinding sel ini tumbuh seperti ini. Ini dinding sel tumbuh seperti ini disebut dengan noktah terlindung. Bahagian-bahagian dari noktah terlindung dan sederhana ini itu ada keterangannya di sini ya. Yang A, B, C, D. A, B, C itu noktah sederhana, D noktah terlindung. Jadi A, B, C noktah sederhana, D ini noktah terlindung. Jadi Anda baca saja ini ada tingkap noktah ya. TN ini tingkap noktah. Kemudian LN lubang noktah, RN ruang noktah.
SN selaput noktah. Nah, itu kalau pada noktah yang noktah terlindung ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih noktah ya. Misalnya ilustrasi noktah sederhana seperti ini ya, yang A. Coba Anda perhatikan yang A. Ini ada sel A, kemudian ada sel B. Berarti kalau C ini apa kira-kira ya? C ini adalah dinding sel B ya. Kemudian D ini selaput noktah. Yang A ini adalah ruang noktah. Nah, begitu harus Anda bisa baca ya. Kemudian yang gambar B ini adalah gambar dua buah sel yang berdampingan. Sel ini diambil dari sel tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang sudah berwarna hitam, yang istilahnya yang sudah dewasa, yang sudah keras. Ini ada sel A, ini ada sel B, kemudian yang ini adalah kira-kira apa ini namanya, lamela tengah ya. Ini lamela tengah. Kemudian ini yang E ini disebut dengan noktah sederhana ya, yang E. Daerah yang tidak memiliki dinding ya. Kemudian yang F ini itu dinding sekunder ya, dinding sekunder yang pertumbuhannya tadi yang sudah Bapak bilang, yang garis-garis ini, satu garis ini itu satu kali pertumbuhan dinding sekunder. Berarti pada tempurung kelapa ini berapa kali sudah mengalami pertumbuhan sekunder? Hitung aja jumlah garis, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian dinding primernya mana Pak? Dinding primernya yang paling luar. Nah, yang paling luar itu dinding primer. Kalau yang kesininya semua dinding sekunder. Jadi akibat pertumbuhan dinding sekunder, maka sel tempurung kelapa ini tidak hidup lagi. Nah, sudah mati ya. Pada minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa sel tempurung kelapa yang masih muda itu bisa dimakan karena selnya masih hidup dan masih bersifat parenkim ya. Tapi kalau selnya tempurung kelapa itu sudah hitam, sudah pertumbuhan sekunder, maka selnya tidak hidup lagi, sel mati. Maka di tengah-tengah ini yang dulunya waktu mudanya adalah protoplasma, berarti sekarang menjadi namanya lumen sel ya. Jadi pada sel-sel yang sudah mati jangan Anda cari lagi yang namanya protoplas, nggak ada lagi ya. Kemudian ini ilustrasi tadi gambar noktah sederhana ya. Jadi kalau Bapak bilang ini D ini tingkap noktah, A ini lubang noktah, C ini torus, kemudian D ruang noktah. Nah, noktah ini kalau dilihat dengan mikroskop elektron nampak seperti ini ya. Yang bahagian D ini noktah kalau diamati, noktah terlindung kalau diamati dengan mikroskop elektron ya. Bahagian-bahagiannya sama. Yang G ini disebut dengan apa namanya? Yang A ini lubang noktah, yang H ini adalah yang C di sini ya. Ini mirip kalau kita analogikan itu, kalau Anda lihat mata teman Anda yang bahagian hitamnya ya, rupanya itu noktah. Kalau Anda pernah pergi ke bandara lihat mesin pesawat jumbo jet, nah mukanya seperti ini ya. Nah, itu noktah. Bahagian dari dinding sel selanjutnya yaitu plasmodesmata. Ini masih kita bicarakan bahagian dinding. Plasmodesmata itu saluran yang menghubungkan dua protoplasma pada sel yang berdekatan. Berarti selnya masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup, oke. Kalau nggak hidup, nggak ada protoplas. Berarti pada sel yang masih hidup, masih muda. Fungsinya komunikasi antar sel. Ya. Yang kedua, transportasi material antar sel. Yang kedua, hubungan antar RE atau desmotubul. Itu fungsi dari plasmodesmata. Mari kita perhatikan gambar ini ya, coba diikuti baik-baik. Ini gambar dua buah sel yang berdampingan. Namanya ini sel 1, yang sebelah kanan namanya sel 2 ya. Ini sel 1, ini sel 2. Kemudian yang ini yang warna kuning ini itu namanya dinding sel. Berarti yang sebelah sini dinding sel milik sel 1. Yang sebelah kanan ini dinding sel milik sel 2. Ya, kemudian yang warna ungu ini kira-kira apa namanya? Plasmodesmata, Pak. Yang warna ungu. Dinding sel sekunder, Nah, kalau di luar dinding sel, setelah dinding primer, di luarnya, di dalamnya apa kira-kira? Kemarin sudah kita bahas susunan organelnya. Di bawah membran sel, Pak ya. Membran sel. Di sini sudah ditulis, hai, membran plasma. Anda tinggal baca membran plasma ya.
Kemudian yang bahagian ini, bahagian yang tidak memiliki dinding ini, yang tadi barusan Anda pelajari apa namanya? Noktah, benar. Noktah sederhana. Jadi noktah ini diselimuti atau dilapisi oleh membran sel ya. Jadi membran sel A, sel 2 ini atau membran sel 1 ini berhubungan juga dengan membran sel 2 melalui noktah. Nah, melalui noktah ini. Jadi membran sel ini saling berhubungan antara sel 1 dengan sel 2 melalui noktah. Nah, jadi noktah yang diselimuti atau dilapisi oleh membran sel, ingat ya, noktah yang dilapisi oleh membran sel namanya saluran plasmodesmata. Kemudian ini ada namanya RE. RE itu singkatan dari apa? Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Menurut Anda dari gambar ini, retikulum endoplasma yang ada di sel 1 dengan retikulum endoplasma yang ada di sel 2, apakah ada saling berhubungan? Puja Octavia? Berhubungan ya Pak. Berhubungan. Lewat mana berhubungan? Lewat desmotubul. Iya, lewat saluran plasmodesmata, benar. Jadi RE antara dua sel yang berdampingan berhubungan lewat plasmodesmata. Jadi ini ada RE, ini ada RE, ini saling berhubungan. Namanya desmotubul. Desmotubul itu adalah saluran RE, ya. Desmotubul itu saluran RE antara satu sel dengan yang sel yang lain yang berada di dalam saluran plasmodesmata. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ditanya apa itu desmotubul, saluran retikulum endoplasma yang menghubungkan dua buah sel yang terdapat di dalam saluran plasmodesmata. Nah, sekarang desmotubul atau saluran RE ini ditambah dengan saluran plasmodesmata sama dengan plasmodesmata. Bapak ulang. Desmotubul atau saluran plasmodesmata ditambah dengan saluran plasmodesmata sama dengan plasmodesmata. Atau bahasa lain, plasmodesmata adalah tersusun antara saluran plasmodesmata ditambah di dalamnya terdapat desmotubul. Atau bahasa lain boleh juga, plasmodesmata adalah saluran yang di dalamnya terdapat saluran RE di dalam saluran plasmodesmata. Mana yang lebih enak Anda ingat? Menurut Bapak begini saja. Retikulum plasmodesmata adalah saluran plasmodesmata yang di dalamnya terdapat desmotubul. Ya, jadi begitu lebih pendek. Oke? Kita lanjut. Masih dinding sel. Sekarang material dinding. Dinding sel itu disusun oleh apa? Kalau ada ruangan kuliah, ada dinding ruangan kuliah. Dinding ruang kuliah itu disusun atau dibentuk oleh apa kira-kira? Batu bata Pak. Batu bata dan semen. Nah, sekarang dinding sel disusun oleh apa? Selulosa dan lignin. Ya, selulosa dan lignin. Anda sudah belajar dulu selulosa di biokimia ya. Di biokimia sudah belajar di biokimia, kalau nggak salah dulu amilum diajarin ya. Polisakarida paling ya. Selulosa itu adalah salah satu polisakarida. Unit dasar molekulnya itu beta glukosa. Ini Bapak tidak menjelaskan lagi itu apa beta glukosa, apa alfa glukosa, karena Anda sudah belajar dulu di biokimia ya. Jadi selulosa ini disusun oleh poli beta glukosa ya. Kemudian komponen kedua penyusun dinding sel itu adalah lignin. Lignin ini untuk dinding sekunder. Lignin itu senyawa apa? Yaitu terdiri dari unit-unit fenilpropanoida. Nah, sekarang mari kita telaah material dinding. Jadi selulosa itu terdiri dari poli. Poli itu banyak. Beta glukosa. Jadi ini gambarnya. Jadi satu unit ini namanya satu unit beta glukosa. Ada 2 unit beta glukosa. Ada 3 unit beta glukosa. Jadi yang berikatan dengan 1,4 beta glikosidik namanya ya. Nah, proses ikatannya di biokimia dulu.
Jadi kalau ada 3 unit beta glukosa sudah bisa kita anggap itu poli. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah lebih dari 2 sudah poli ya. Padahal sebenarnya 1 unit selulosa ini itu terdiri dari 10.000 unit beta glukosa, itu paling rendah ya, 10.000 unit. Jadi kalau kita tulis segini sampai 10.000 berapa lagi? Nggak cukup? 10.000, Pak. Kan butuh 10.000 minimal, yang sudah ada 3. Berapa lagi kalau kita tulis ke sini? Berapa molekul lagi? 9.997 unit lagi. Nah, harus tulis ya. Nah, nggak mungkin kita tulis panjang sekali, jadi mewakili sajalah. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi 1 selulosa minimal ada 10.000 unit beta glukosa. Nah, ya. Nah, ini dia. 1 unit selulosa, kemudian unit selulosa keduanya, kemudian ada unit selulosa ketiga, gabung-gabung, ini namanya jadi berkas selulosa ya, berkas selulosa. Jadi kalau di berkas selulosa itu disusun oleh apa? Oleh unit-unit selulosa ya. Jadi banyak selulosa jadi berkas selulosa namanya. Kemudian berkas selulosa ini gabung lagi dengan berkas selulosa lainnya, membentuk mikrofibril ya. Kalau ditanya mikrofibril itu apa? Mikrofibril itu adalah berkas selulosa ya. Kemudian berkas mikrofibril ini gabung lagi dengan berkas mikrofibril lainnya, maka terbentuklah berkas mikrofibril. Jadi berkas mikrofibril inilah yang dipakai untuk menyusun dinding sel. Paham ya? Jadi penyusun dinding sel itu adalah berkas mikrofibril. Mikrofibril isinya apa? Mikrofibril. Mikrofibril isinya apa? Berkas selulosa. Berkas selulosa isinya apa? Molekul-molekul selulosa. Dinding sel ini disusun oleh berkas mikrofibril. Berkas mikrofibril ini tersusun dari mikrofibril. Mikrofibril ini tersusun oleh berkas selulosa. Berkas selulosa disusun oleh selulosa. Selulosa ini terdiri dari komponen-komponen beta glukosa, unit beta glukosa. Nah, itu dari berkas mikrofibril. Kalau dari sini kita ulang, berkas selulosa 1, 2, dan 3 atau dan seterusnya bergabung-gabung membentuk berkas selulosa ya. Molekul-molekul selulosa bergabung-gabung membentuk berkas selulosa. Berkas selulosa ini bergabung dengan berkas selulosa lainnya membentuk mikrofibril. Mikrofibril ini bergabung lagi dengan mikrofibril lainnya membentuk berkas mikrofibril. Mikrofibril inilah yang dijadikan sebagai komponen atau unit untuk membentuk material dinding sel. Siapa bisa ulang? Pak, Silakan. jadi material dinding sel itu tersusun dari berkas mikrofibril. Berkas mikrofibril tersusun dari mikrofibril. Mikrofibril itu tersusun dari berkas selulosa. Berkas selulosa tersusun dari selulosa. Di dalam selulosa itu ada komponen beta glukosa. Ya benar. Yang lainnya dianggap idem ya. Oke, mantap, Miratun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar ini. Gambar yang sebelah kiri yang A ini gambar yang B. Ini gambar yang A ini adalah ada lamela tengah. Kemudian di bawahnya ada membran sel. Ya. Ini gambar 3 dimensi. Kemudian Bapak tanya, di bawah membran sel daerah ini kira-kira ada apa ya? Ada sitoplasma. Mantap. Rahmah Yuniarsi. Ada sitoplasma atau protoplasma boleh. Protoplasma membran sel. Kemudian di atas ada lamela tengah. Jadi dinding sel itu dibentuk antara lamela tengah dengan membran sel. Ingat ya. Bapak ulang. Dinding sel dibentuk atau material dinding dibentuk antara membran sel dan lamela tengah. Nah, di sini. Jadi disinilah mikrofibril itu dijalin.
Yang warna apa ini? Warna hijau ya. Nah, yang warna hijau ini namanya berkas mikrofibril tadi. Yang isinya apa kira-kira mikrofibril itu? Berkas mikrofibril isinya adalah mikrofibril berkas selulosa. Jadi isinya adalah selulosa di dalamnya ya. Nah, begini. Jadi beginilah kira-kira jalinan material dinding yang dibentuk di antara lamela tengah dan membran sel. Siapa yang bentuk dinding sel ini? Sel itu sendiri ya ini ya. Ini deposit selulosa seperti ini dah. Sel itu sendiri yang membentuk. Ya, jadi sel itu membentuk dinding diri sendiri ya. Dimana kira-kira dibentuk dinding primer di antara lamela tengah dan membran sel. Oke, material dinding sudah. Nah, sekarang dinding sel sudah selesai ya. Jadi kalau ditanya kira-kira apa yang Anda ketahui tentang dinding sel, gimana jawabnya ya? Coba Miratun. Dinding sel itu adalah merupakan organel sel yang merupakan bagian terluar. Ya, oke. Terus apa lagi? Hanya itu? Dari selulosa dan pektin. Boleh. Apa lagi? Bentuk di antara membran sel dan lamela tengah. Betul. Tambah lagi. Dinding sel terbagi 3. Terbagi. Itu dinding sel primer, dinding sekunder, sama lamela tengah. Oke. Tambah lagi. Komponen dinding sel yaitu nokta, plasmodesmata, dan materi dinding sel. Material dinding sel. Oke. Nokta. Sekarang siapa yang tahu nokta? Nokta adalah daerah tertentu yang tidak memiliki material dinding sel. Oke. Plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran yang menghubungkan dua protoplas pada sel yang berdekatan. Oke. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau ada bilang dinding sel, Anda di dalam struktur kognitif Anda itu, dalam kepala, dalam otak itu ya, harus ada bayangan-bayangan seperti itulah yang menyangkut dengan dinding sel. Kalau itu tidak tahu, berarti belum tahu ya apa itu dinding sel. Jadi rupanya cukup banyak informasi di dalam dinding sel yang harus Anda paham. Mungkin selama ini Anda tahu dinding sel ya sudah, ada dinding apa? Dia dinding sel itu pengelompokan dulu, ada dinding primer, ada dinding sekunder. Kalau ditanya dinding primer apa, dinding sekunder apa. Kemudian pada dinding ada daerah-daerah yang tidak memiliki material dinding disebut dengan nokta. Nokta itu dibagi dua, nokta sederhana, nokta terlindung. Belum lagi bahagian-bahagian dari nokta ya. Kemudian pada sel juga terdapat plasmodesmata. Plasmodesmata itu apa? Bagaimana terbentuk? Apa fungsinya? Selain itu material dinding sendiri apa? Nah, jadi itu semua masih membicarakan dinding sel. Jadi begitulah materi yang berkaitan dengan dinding sel. Sebenarnya masih banyak. Sekarang membran plasma. Nah, ini sudah kita bicarakan kemarin. Merupakan selaput yang membungkus seluruh isi sel, ya. Protoplasma yang berasosiasi dengan dinding sel. Nah, ini teorinya seperti itu. Anda sudah paham ya. Kemudian ada membran plasma juga sebagai selaput pembatas organel sel. Seperti mitokondria. Mitokondria juga disusun oleh membran sel ya. Membran maksudnya. Golgi juga membran, RE juga membran, plastida juga membran, selaput inti membran. Jadi semua organel sel itu disusun oleh membran. Membran yang sama ya, bentuknya sama. Sifatnya semi permeable, artinya hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul tertentu. Dibentuk dari senyawa fosfolipida. Fosfolipida, protein globular, dan karbohidrat. Nah, jadi membran sel itu komponen utama fosfolipida, protein globular, dan karbohidrat. Ada 4 macam karbohidrat ya. 4 macam. Ada 4 macam fosfolipida, yaitu fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilinositol, dan fosfatidilserin. Nah, ini kan konsep. Ini sulit dipahami mungkin Anda ya. Jadi sekarang kita pahaminya begini caranya. Yang pertama kita mengenal dulu fosfolipida. Fosfolipida disusun oleh gliserol, satu molekul gliserol, 2 asam lemak. Gliserolnya atom C-nya 3, C1, C2, C3.
ada atom C nomor 2 dan nomor 3 mengikat asam lemak, atom C nomor 1 mengikat molekul fosfat. Ya, jadi begitu ya. Sehingga diberi nama dengan fosfolipida atau lipida. Nah, lemaknya yang ini tambah fosfat. Jadi lipida yang mengikat fosfat. Nah, namanya fosfolipida. Kemudian pada fosfat ini nanti baru berikatan molekul-molekul yang disebutkan tadi. Jadi ada kolin, ada etanol amin, ada serin, ada inositol. Molekul apa ini? Ini molekul asam amino sebenarnya ya, kecuali inositol. Serin asam amino, etanol amin asam amino, kolin asam amino. Jadi kalau fosfolipida ini pada molekul fosfatnya mengikat asam amino kolin, maka namanya fosfatidilkolin. Apabila fosfolipida pada fosfatnya mengikat molekul kolin, maka namanya fosfatidilkolin. Kalau asam fosfolipida ini pada fosfatnya mengikat etanol amin, maka namanya fosfatidil etanol amin. Kalau fosfolipida pada molekul fosfatnya mengikat serin, maka namanya fosfatidil serin. Selanjutnya yang terakhir, apabila fosfolipida pada fosfatnya mengikat inositol, maka namanya fosfatidil inositol. Nah, jadi nama fosfolipida ini ada 4 macam sesuai dengan apa yang diikatnya. Ya. Kemudian ada lambangnya. Jadi nanti kan nggak mungkin ditulis rumus kimianya. Nanti lemak ini biasanya ditulis lambangnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat gambar di buku-buku biokimia yang seperti ini menunjukkan ini fosfolipida. Kalau 2 kakinya. Kalau ada 3 kaki itu disebut molekul lemak lipida. Kemudian yang harus Anda perhatikan lagi, ini bahagian polar atau sifatnya hidrofili. Kalau yang kakinya ini, bagian asam lemaknya ini, itu disebut bahagian nonpolar atau hidrofobik. Ya. Jadi yang hidrofobik ini dari sebenarnya asam lemak ya, asam lemak. Ya, itu hidrofobik. Bahagian gliserol dan fosfat ke atas atau dari fosfat ke atas namanya hidrofili. Sifat hidrofili ini pernah dengar Anda? Kira-kira apa maksud dengan hidrofili? Ini Pak, bisa sama air gitu. Ya, bisa berasosiasi dengan air. Ya, bukan berikatan dengan air ya. Kalau hidrofobik tidak bisa berasosiasi dengan air. Ya, bahasa yang kerennya sering Anda dengar, suka air. Hidrofili suka air, hidrofobik tidak suka air. Nah, itu sebenarnya bahasa yang kurang tepat. Bahasa yang tepat adalah hidrofili yang bisa berasosiasi dengan air. Kemudian bahagian nonpolar atau hidrofobik yang tidak bisa berasosiasi dengan air. Ya, jadi begitu ya. Ini molekul penyusun fosfolipida. Molekulnya seperti ini, membran sel. Ini membran sel, ya. Kalau Anda lihat ini membran sel 3 dimensi. Kalau Anda lihat gambar ini kira-kira mirip dengan kue apa ya? Ke Ambon. Bingkang Ambon ya. Berarti Anda semua suka bingkang Ambon ya. Semua kelas kalau ditanya ini mirip kue apa, jawabnya semuanya mirip bingkang Ambon. Ya memang mirip bingkang Ambon. Warnanya juga ya. Tapi ingat ini bingkang Ambon 2 lapis ya. Kalau beli satu berarti yang di bawah, beli satu lagi yang di atas. Nah, jadi dilapisi begini. Ini bingkang Ambon yang di atas dibeginikan ya. Terus setelah itu dipotong dan nampaklah begini. Jadi ini membran sel, bukan bingkang Ambon ini. Ini gambar membran sel. Membran sel ini disusun oleh fosfolipida 2 lapis. Nah, itu yang harus Anda ingat. Berarti ini fosfolipida 2 lapis. Lapis pertama sebelah atas atau sebelah luar, kemudian lapis kedua sebelah dalam. Nah, lapis kedua sebelah dalam kira-kira ini berbatasan dengan apa ya? Sel sitosol atau protoplasma. Tadi kan sudah jawab tadi ya, di atas waktu di dinding sel. Kemudian yang sebelah atas berbatasan dengan apa kira-kira ya? Dinding sel, Pak. Dinding sel ya, dinding sel. Sebelah dalam protoplasma.
Nah, kemudian pada permukaan dari sebelah luar, pada lapisan luar yang berbatasan dengan dinding sel, komponen penyusunnya itu terdapat karbohidrat. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Jadi penyusunnya itu, kita lihat penyusunnya dulu. Satu komponen ini namanya satu fosfolipida. Nah, ini bagian non-polar yang kita bicarakan tadi. Ini bagian polar. Jadi satu bulatan ini satu fosfolipida. Yang di atas juga begitu. Satu bulatan ini satu fosfolipida. Jadi kalau kedua lapisan ini, kalau kita hitung ada berapa jumlah molekul fosfolipida ini? Banyak ya. Siapa mau hitung ini? 1, 2, 3. Nah, nanti habis hitung kabur mata kita. Jangan hitung ya. Jadi banyak sekali ini. Satu molekul ini satu fosfolipida. Satu bulatan ini ya. Data juga. Jadi kalau Bapak tanya, fosfolipida ini yang menyusun ini banyak, molekulnya banyak. Tapi macamnya ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4. Ya, macamnya ada 4 ya. Jadi misalnya ini fosfatidilkolin ya. Ini etanolamin, ini serin, ini inositol, belakangnya serin, inositol, dan seterusnya. Jadi macamnya 4. Nah, jadi komponen utamanya adalah fosfolipida. Komponen yang kedua apa tadi? Protein. Proteinnya 2 macam ya. Ada protein integral, protein yang tertanam antara membran atas dengan membran lapisan atas dengan lapisan bawah dari membran plasma. Ini namanya protein integral. Ada 3 ya di sini, sebenarnya banyak. Kemudian ada protein perifer. Protein perifer itu yang ada di permukaan sebelah dalam maupun di permukaan sebelah luar dari membran plasma. Kemudian ada lagi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kalau berikatan dengan protein namanya glikoprotein. Kemudian ada kalau berikatan langsung dengan fosfolipida maka namanya glikolipida ya. Kalau Bapak tanya, ada nggak perbedaan lapisan membran sel yang berbatasan dengan dinding sel dan membran sel yang berbatasan dengan protoplasma? Ada nggak beda strukturnya? Pak, Ada beda. Bedanya di mana sih? di penyusunnya Pak. Apa yang beda? Salah satu aja. Kalau yang di bagian bawah itu nggak dapat karbohidratnya Pak. Ya, bukan nggak dapat, tidak ada. Gimana nggak dapat? Tidak ada glikoprotein, glikolipida nggak ada. Tapi yang sebelah luar ada glikoprotein, glikolipida. Yang gitu aja bedanya. Paham sekarang membran plasma? Paham, Pak. Nah, paham. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambar membran plasma bentuk lain ya, gambarnya macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang begini juga ya. Kalau Anda baca-baca buku ada sajikan begini. Ini kalau sudah ada seperti ini menunjukkan bahwa membran ya. Jadi membran ini glikolipida tadi, fosfolipida, ini fosfolipida, ini karbohidrat ya, ini protein perifer, yang di tengah-tengah ini adalah protein integral. Jadi gambarnya kalau Anda lihat buku bermacam-macam ya. Nah, bermacam-macam gambarnya. Materi selanjutnya yaitu protoplasma dan sitoplasma. Ini sudah dibahas pada pertemuan pertama kuliah. Apa itu protoplas, apa itu sitoplas, sudah dibahas ya. Sekarang kita ulang sedikit. Istilah protoplasma diberlakukan untuk semua bahagian sel yang dibungkus oleh membran plasma. Itu ingat, jangan sampai lupa itu. Sedangkan istilah sitoplasma merupakan bahagian dari protoplasma yang mencakup cairan sel atau plasma sel, organel sel, sitoskeleton, zat-zat organik yang berada di luar inti. Jadi bahasa lain, sitoplasma itu bahagian dari protoplasma yang ada di luar inti. Atau bahasa lain, sitoplasma itu bahagian dari protoplasma tidak termasuk inti, sama ya. Kemudian secara fisik, sitoplasma merupakan cairan kental yang lebih kurang transparan. Ya. Secara kimia, sitoplasma sangat kompleks, ya. Komponen utamanya adalah air.
Jadi tumbuhan itu komponen utama sel air. Di tubuh kita juga komponen utamanya adalah air ya. Kemudian pada sel yang masih hidup, sitoplasma bergerak ya, rotasi berlawanan arah jarum jam yang dapat diamati dengan gerakan kloroplas misalnya. Kemudian ada sitoskeleton ya. Ini dibahas yang terakhir dulu, sitoskeleton. Jadi ini kalau kita ibaratkan potongan sel ya. Ini potongan sel tapi yang tidak dipotong dindingnya. Jadi ini adalah membran plasma bagian atas. Ini membran plasma bagian bawah. Di tengah-tengah ini berarti kan protoplasma ya. Nah, jadi dalam protoplasma ini ada sistem jaring-jaring namanya sitoskeleton ya. Atau bahasa lain kalau kita terjemahkan, sito itu sitoplasma, skeleton itu tulang. Jadi kalau kita terjemah atau kita beri pengertian, sitoskeleton itu adalah sistem pertulangan sel ya. Jadi sel itu ada tulangnya juga gitu ya. Tapi isinya bukan tulang ya, tapi isinya adalah mikrofilamen. Kemudian ada mikrotubul. Kemudian ada filamen intermediate. Ketiga-tiganya ini disusun oleh protein. Nah, sitoskeleton itu tersusun dari filamen protein atau protein, yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen intermediate ya. Contohnya ini mikrofilamen, ini filamen intermediate ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini ada mikrotubul. Nah. Fungsinya apa? Membentuk kerangka sitoplasma. Selain itu memegang organel sel ya. Jadi begitu. Jadi ada mitokondria, ada RE di dalam sel itu tidak bebas dia bergerak di dalam sel, melainkan dia diikat atau tersangkut pada sitoskeleton. Nah, jadi begitu maksudnya ya. Oke, setelah sitoskeleton baru kita masuk komponen selanjutnya, yaitu organel. Anda pernah dengar organel sel yang namanya kloroplas ya? Itu sudah dengar sejak kapan kira-kira, Puja? Dari SMA. SMP belum dengar? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin sudah SD sudah dengar ya. Kalau sekarang SD, kloroplas. Cuma kalau ditanya kloroplas itu apa sih? Coba Mas Ita, apa itu kloroplas? Organel sel yang pada tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis, Pak. Oke. Tapi plastida pernah dengar? Pernah, Pak. Apa bedanya plastida dengan kloroplas? Kalau plastidanya itu organel selnya, Pak. Oh iya, benar Syarif Mas Ita ya. Jadi sebenarnya nama organel selnya itu plastida. Ya, itu ya. Jadi kalau ditanya apa ciri khas sel tumbuhan? Ciri khas sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan plastida. Jangan Anda jawab ciri khas sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas. Nah, ini yang salah. Jadi kalau Anda jawab ciri-ciri dinding sel utama, ciri-ciri sel tumbuhan yang utama adalah dinding sel dan kloroplas. Nah, itu salah. Yang benar gimana? Ciri sel utama dinding sel tumbuhan adalah dinding sel dan memiliki plastida. Nah, itu yang benar. Kenapa demikian? Karena kloroplas ini adalah nama lain dari plastida. Nah, coba ingat ya, coba ingat baik-baik. Kloroplas ini adalah nama lain dari plastida. Apabila plastida ini banyak mengandung di dalamnya pigmen klorofil, maka namanya kloroplas. Atau sebaliknya, kloroplas adalah plastida yang di dalamnya banyak mengandung klorofil. Nah, gitu. Kemudian ada nama lagi dari plastida. Nama lain dari plastida itu adalah kromoplas. Apa itu kromoplas? Kromoplas adalah plastida yang di dalamnya banyak mengandung pigmen karotin. Nah, contohnya misalnya pada umbi wortel, pada buah tomat yang sudah masak, pada buah mangga yang sudah masak, atau buah-buahan yang sudah masak ya, yang sudah matang. Itu banyak mengandung karotin yang berwarna kuning ya. Yang berwarna merah lain lagi, bukan karotin. Jadi kromoplas itu adalah plastida yang di dalamnya banyak mengandung pigmen karotin ya, yang berwarna kuning. Kemudian ada lagi nama lain plastida, namanya adalah leucoplas. Leucoplas ini adalah yang tidak
berwarna. Jadi plastida yang tidak berwarna. Sebenarnya ada warna sih, warna putih ya. Cuman sering dianalogikan tidak berwarna. Mana contohnya? Pada nasi, pada beras ya. Pada beras itu warna beras itu putih ya. Di dalamnya banyak mengandung sel-sel parenkim. Di dalam sel parenkim itu banyak terdapat plastida. Nah, plastida itu tidak berwarna, sebenarnya warna putih, yang namanya amiloplas. Plastida yang banyak mengandung tidak berwarna itu ada dua macam ya. Yang banyak mengandung amilum namanya amiloplas. Yang banyak mengandung minyak namanya elaeoplas. Nah, contoh kloroplas yang banyak mengandung minyak yang terdapat pada buah alpukat. Jadi plastida itu ada berapa nama lain? Ada 3, Pak. Ada 3 ya. Nama itu diberi nama berdasarkan kandungan yang terdapat dominan di dalamnya ya. Ini seperti itu. Jangan salah-salah. Kemudian kalau kita lihat susunannya, susunan dari kloroplas itu adalah, kalau Anda perhatikan di daun, misalnya ini jaringan daun ya. Bapak rasa Anda sudah belajar jaringan daun ini sejak SMA. Jadi jaringan daun ini ada epidermis bawah, ada epidermis atas, kemudian di antara epidermis atas dan epidermis bawah itu namanya mesofil. Ya. Kemudian pada mesofil ini ada jaringan bunga karang, kemudian ada jaringan pelisade atau jaringan tiang. Selain jaringan tiang dan jaringan bunga karang, ada juga jaringan pembuluh namanya silem dan fluem. Kalau secara morfologi, kalau kita lihat urat-urat daun ini ya, urat-urat daun ini kira-kira isinya apa di dalamnya? Pernah lihat kan pertulangan daun? Pertulangan daun isinya adalah silem. Nah, jadi di dalam jaringan pelisade dan bunga karang ini ada yang warna hijau-hijau ini. Kira-kira warna hijau ini apa yang dalam jaringan tiang ya? Klorofil, Pak. Ya, Pak. Kloroplas. Organel Bapak tanya. Jadi di dalam jaringan tiang ini atau jaringan bunga karang kan warna hijau-hijau ini, itu namanya kloroplas. Nah ini. Jadi yang warna yang menyebabkan Anda daun hijau ini, kalau kita lihat itu warna apa sebenarnya? Warna kloroplas. Nah. Kemudian kloroplas ini kalau kita keluarin ya, satu biji, satu kloroplas, kira-kira bentuk seperti ini. Nah, jadi plastida ini ada 2 lapisan membran ya. Ada membran luar namanya outer membran dan ada lapisan dalam. Bagaimana bentuk membrannya? Ya sama dengan membran sel tadi. Ini lapisan membran luar, ini lapisan membran dalam. Kemudian antara lapisan luar dengan lapisan membran dalam ada namanya ruang antar membran. Nah ini. Nah, jadi plastida itu dilapisi oleh 2 membran, luar dan dalam. Kemudian di bagian dalam ini dari plastida ini ada lagi struktur yang paling rumit ya, yang paling rumit. Contohnya di dalam membran dalam ini ada grana. Grana ini disusun oleh tilakoid. Nah, jadi ini satu lempeng tilakoid ini 1, 2, 3, 4 sampai 5 lempeng tilakoid itu adalah grana. Nah, jadi ingat, grana disusun oleh beberapa tilakoid. Jadi di sini grananya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, banyak grana di sini. Setiap grana ada 5 sampai 4 tilakoid. Berarti kalau ada 10 grana, 10 kali 5, 50 tilakoid. Tilakoid itu apa, Pak? Tilakoid itu adalah lempengan membran juga. Satu tilakoid itu satu membran lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini satu tilakoid ya. Ini yang sudah dipotong. Tilakoid ini kalau dianalogikan dengan kue yang Anda makan sehari-hari mirip dengan bawah rum-rum. Tahu bawah rum-rum? Tahu. Bahasa Indonesianya apa bawah rum-rum? Klepon. Nah. Betul ya, klepon ya. Isinya apa? Isinya di tengah-tengah ini, tengah-tengah klepon. Gula merah. Gula merah. Nah, tergantung gula yang diberikan. Ada gula merah, ada gula biasa ya. Gula merah. Di luarnya apa kira-kira ini kalau klepon? Kelapa, Pak. Sebelum kelapa. Tepung kan?
Ya, Tepung ketan, mana kelapa dulu. Setelah tepung ketan baru dibalut dengan kelapa, kan begitu. Nah, kira-kira tilakowit seperti itu. Jadi ini tepung kelapa ini membran ya, membran dui lapis juga. Ini membrannya, kan dui lapis juga. Nah, jadi membran tilakowit ini, ingat, membran tilakowit. Di dalamnya banyak cairan ya, atau matrik tilakowit. Nah, bukan gula ini, matrik tilakowit. Kemudian di bagian membran tilakowit ini sama juga ada protein integral ini. Jadi protein-protein integral ini kalau pada membran tilakowit itu berfungsi untuk proses fotosintesis, atau bahasa lain untuk proses reaksi terang pada fotosintesis. Nah, ini reaksi terang, reaksi gelap nanti Anda pelajari di fisiologi. Nah, jadi protein integral di membran tilakowit ini itu berfungsi sebagai enzim-enzim yang berperan dalam proses fotosintesis, khususnya proses fotolisis. Ya. Kemudian apalagi yang ada di membran tilakowit? Di bagian membran yang sebelah luar itu baru terdapat pigmen, namanya pigmen fotosistem 1, fotosistem 2, atau bahasa lain di bagian ini ya, bagian luar, bukan bagian dalamnya ini. Di bagian luar membran tilakowit ini kan warna hijau. Nah, itu terdapatlah klorofil di situ. Jadi kalau Bapak tanya, di mana terdapat klorofil di plastida? Tepatnya di mana? Di luar tilakowit. Di membran tilakowit. Nah, itu tepatnya ya. Di membran, kalau tepatnya lagi di membran sebelah luar dari tilakowit. Disitulah terdapat klorofil. Ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kalau grana ini disusun oleh tilakowit. Kalau Bapak bilang ada soal BS begini, klorofil terdapat pada grana, benar atau salah? benar Pak. Benar, karena grana disusun oleh tilakowit. Disitulah terdapat klorofil. Jadi tidak semua bahagian dari plastida ini terdapat klorofil. Sekarang Bapak tanya, ada soal BS misalnya, membran luar dari plastida mengandung klorofil, benar atau salah? Benar, Pak. Salah lah, membran luar dari plastida mengandung klorofil. Ya salah, membran luar kan nggak ada klorofil. Membran dalam mengandung klorofil, benar atau salah? Benar. Nah, itu ada benarnya. Kenapa? Karena pada membran dalam ada grana. Ada soal BS lagi. Daun berwarna hijau. Seluruh bahagian daun memiliki klorofil. Benar atau salah? Benar. Mana ada benar? Ya salah lah. Jadi kalau Anda lihat daun ini seolah-olah kan warna hijau ini. Seolah-olah semua bahagian di daun ini mengandung klorofil. Sekarang Bapak tanya, di kutikula ada klorofil? Tidak ada. Di sel pelisade ada klorofil? Seluruh selnya ada mengandung klorofil? Tidak juga. Di seluruh sel bunga karang ada klorofil? Tidak juga. Yang ada di mana? Di plastida, Pak. Di plastida di mana? Di grana, Pak. Di grana di mana? Di tilakowit. Di tilakowit di mana? Di membran luar tilakowit. Nah, disitulah klorofil. Ini sama dengan kita tanya, di mana tempat tinggal Anda? Nih, Masyidah Raudatul Aisy, di mana alamat kamu? Coba ceritakan. Yang lengkap. Di Jalan T. Syarif, Gang Cutang, Jelingke, Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Nggak lengkap juga itu. Coba yang lengkap. Dari luar, saya tinggal di Asia Tenggara. Kemudian tinggal di Indonesia. Di Indonesia di mana? Di Aceh. Aceh di mana? Di Banda Aceh. Di mana Aceh? Di mana? Di Kecamatan Syahkuala. Di mananya lagi? Di Kampung Jelingke. Di jalan di mananya lagi? Di Gang Cutang. Nomor rumah berapa? Nomor 8.
Kamar nomor berapa? Kamar nggak ada nomor, Pak. Kira-kira nomor berapa kamar? Nomor 2. Nomor 2. Itu baru lengkap. Sekarang Bapak tanya, di mana alamat klorofil? Coba ceritakan, Mas Ita. Di membran tilakoid. Sebelah luar ya. Terus di Tilakoid berada di grana. terus Grana berada di kloroplas. membran dalam kloroplas. Membran dan kloroplas. Terus kloroplas ada di mana? Ada di Klorop- plastida. Enggak, kloroplas itu kan plastida. Kloroplas ada di mana sekarang? Ada Di dalam sel, tumbuhan. di dalam sel daun tumbuhan. Di tepatnya di mana misalnya? Di dalam sel palisade gitu. Kemudian sel palisade itu bahagian dari jaringan daun. Ya kan? Jaringan daun itu menyusun daun. Daun itu adalah organ daripada tumbuhan. Nah, jadi begitu alamat klorofil. Udah tahu alamat klorofil sekarang kan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau fotosintesis terjadi kan butuh cahaya matahari kan? Fotosintesis butuh cahaya matahari. Cahaya matahari ini kalau untuk fotosintesis menurut Anda cukup tidak? Kena di permukaan daun saja sudah terjadi fotosintesis. Cahaya kena di permukaan daun, ini misalnya daun, kena cahaya, kena cahaya. Sudah terjadi fotosintesis? Sudah, Pak. Mana ada sudah. Di permukaan daun itu ditutupi oleh kutikula. Belum kan? Jadi bagaimana syarat harus terjadi fotosintesis dengan cahaya ini? Harus kena di Klorofilnya Pak. harus sampai di tilakoid. Kan begitu. Di tilakoid tadi Pak. Jadi cahaya matahari tidak hanya di permukaan daun, jadi harus menembus di apa cahaya itu? Harus menembus kutikula, harus menembus dinding sel, harus menembus membran luar dari plastida, harus menembus membran dalam dari plastida, harus sampai ke tilakoid cahaya matahari itu. Nah, jadi begitu rumitnya itu cahaya matahari menembusi daun. Jangan Anda pikir nanti simsalabim kena matahari, kena daun langsung fotosintesis. Berarti dia cahaya itu harus menembus jaringan daun sampai ke mana? Ke tilakoid. Kenapa? Karena cahaya matahari yang bisa diterima untuk fotosintesis adalah oleh klorofil. Klorofil ada di mana tadi? Di tilakoid. Ya, jadi begitu capek cahaya itu. Coba Anda bayangkan misalnya ya, ada 1000 lembar daun tanaman itu, cahaya matahari kalau siang seperti ini itu semua tilakoid itu harus sampai cahaya matahari baru bisa terjadi fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Nah, itu nanti Anda pelajari di fisiologi tumbuhan. Jadi secara singkat, fotosintesis itu terjadi di plastida. Di plastida tempatnya di mana? Di grana dan di tilakoid atau grana dan di stroma. Tadi Bapak lupa bilang ya stroma. Ada stroma di sini ya. Stroma ini adalah bahagian yang tidak memiliki grana. Itu stroma. Jadi proses fotosintesis itu terjadi, reaksi terang itu di tilakoid ya, atau di grana-grana boleh. Nah, jadi cahaya masuk ke grana, kemudian ada air, terjadi fotolisis, dibebaskan oksigen, kemudian nanti ada NADP dilanjutkan dengan siklus Kelvin di grana, ya, di apa namanya, di stroma. Nah, ini namanya reaksi gelap, ini reaksi terang, maka nanti terbentuklah hasil fotosintesis yang disebut dengan amilum atau sukrosa, dan selanjutnya akan terbentuk amilum. Kemudian amilum itu nanti akan disimpan di tempat-tempat penyimpanan dalam tumbuhan, terutama biasanya di biji. Ya, di biji itu baru kita makan ya, kita ambil. Ya, jadi begitu fungsi dari plastida. Jadi plastida ini tempat membuat makanan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini.
Kemudian plasida ini adalah pabrik tempat memproduksi oksigen. Jadi plasida pada tanaman itu sangat-sangat penting ya. Allah menciptakan tumbuhan begitu rumitnya yang fungsinya itu sangat besar untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Nah, jadi begitu mengenai ceramah kita kaitkan dengan agama. Rumit. Siapa yang mengurus ini semuanya ya? Tidak bisa kita manusia mengurusnya. Kita hanya bisa mempelajarinya. 1, 2, 3. Nah, udah, oke. बचाए तो नहीं मगर ये हरो हम tahu है Miss suka he. Jangan seru sekali nonton. Ini sekedar main-main aja. Oke, nanti kita buat yang serius.